Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Purnomo SPDI, guru dari SMP Negeri 7 Baktia. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, nomor PPG 2015 0139 0198, PPG Daljab Angkatan 2 tahun 2023. Di sini saya akan melaksanakan video pembelajaran dengan perkembangbiakan tumbuhan dengan submateri perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae. Di sini saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak-anak. Oke, kita buat dulu sebelum mulai pembelajaran. Siapa mau baca doa? Berdoa mulai. Hari ini akan mengalami absensi, ya. Adik, Pak, ya. Adik Widono, Adik Angga, Auliana Putri, Zahara, ya. Kaidan Nova, ya. Dennis, Eka Hidayat, Eka, Emma Olivia. Ingin tanya sama kalian, ya. Apa kemarin pembelajaran yang kita pelajari tentang apa? Ya, vegetatif. Kira-kira apa yang dimaksud dengan vegetatif? Ya, oke. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan vegetatif secara alami dan buat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan buatan. Ya, apa saja tumbuhan yang berkembang biak secara alami? Itu ada apa saja? Ada 5 misalkan. Nanti tumbuhan yang berkembang biak secara buatan dengan bantuan manusia ada 5 misalkan. Ya. Nah, di situ. Nah, langsung kalian yang pertama, ya, tujuan pertama apa? Kalian harus bisa menjelaskan perkembangbiakan cara vegetatif. Vegetatif itu apa? Vegetatif adalah perkembangbiakan secara tak kawin. Ya, kalau secara kawin generatif. Kalau vegetatif dia secara tak kawin. Kenapa? Pada tumbuhan Angiospermae ini adalah tumbuhan yang mampu berkembang biak dengan menggunakan tubuhnya, ya. Di situ ada namanya jaringan sel yang mampu berkembang biak secara alami, ya, tanpa perkembangbiakan secara generatif. Nah, yang generatif minggu kemarin kan udah belajar apa itu generatif, ya kan? Generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin, yaitu dengan adanya jantan dan betina. Kalau vegetatif tidak, ya dia tidak menggunakan bantuan jantan atau betina. Dia mau jantan atau betina tidak bedanya, ya, di vegetatif ini. Dia mampu berkembang biak secara mandiri, ya, atau secara alami, ya. Beda, Pak. Tumbuhan yang berkembang biak secara alami itu apa, Pak? Dia berkembang biak, tumbuhan yang berkembang biak secara alami adalah tumbuhan yang berkembang biak secara tak kawin, ya. Dia tumbuhan yang memiliki sel yang mampu berkembang biak atau memperbanyak diri tanpa adanya si jantan. Itu bedanya. Kalau vegetatif. Kalau generatif dia ada jantan dan betina. Oke. Nah, di sini dari Bapak penjelasan tadi ada pertanyaan? Hah? Ada enggak? Nah, terus di sini kan ada
secara vegetatif berarti dia termasuk tumbuhan angiospermae ya. Ini adalah perkembangbiakan tumbuhan angiospermae. Apa angiospermae? Tumbuhan biji tertutup. Contohnya situ yang jisudubian ya. Ada bijalan, ada bengkoang, ini jisudubian ya, jisudubian. Apalagi wortel jisudubian enggak? Ya, apalagi? Ya, terus itu ya. Ingat, yang perlu kalian ingat adalah kata kuncinya tumbuhan vegetatif. Tumbuhan angiospermae berkembang biak secara vegetatif yaitu pada tumbuhan biji tertutup. Contohnya ada yang tertutup, ada biji sumbian dulu. Tadi Bapak sebutkan apa? Wortel, bijalan, singkong, kentang. Ingat ya, namanya umbian dia yang tumbuh buahnya di dalam tanah. Nah, itu ya. Salah satu contoh dari vegetatif. Nanti ada lagi yang itu secara alami, secara buatan. Di mana perkembangbiakan cara buatan yaitu dengan campur tangan manusia. Nah, di situ, Pak, kenapa ada campur tangan manusia? Karena perkembangbiakan cara vegetatif itu kan ada dua, alami dan buatan. Yang alami mampu berkembangbiak secara alami atau sendiri. Yang buatan dengan campur tangan manusia. Contohnya apa, Pak? Misalkan kita contohnya yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan buatan. Kita kasih contoh tumbuhan durian. Kenapa durian? Dia di setek. Ya, ada 3, setek, cangkok, ya, setek, cangkok, dan berudu. Ya, ada 3. Bukan berudu, setek, cangkok, satu lagi. Pokoknya ada 3 ya. Nah, itu yang kalian ingat. Nah, di sini kita langsung aja ya. Kita akan menampilkan video pembelajaran. Oke, jadi kita akan melakukan menonton YouTube ya. Jadi video pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan ya kan. Nah, kita saksikan YouTube dulu. Tolong kalian pahami tentang video pembelajaran ini ya. Selama 10 menit. Bakal buah adalah bagian putih yang
tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Umbi lapis terdapat pada bawah merah. Ini vegetatif alami ya. Lapisan-lapisan yang terdapat Nama tumbuhannya ada lagi. dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak dan bergaris serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup samping. Kuncup samping yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil-kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Nah, ini yang alami ya. Pernahkah kamu mengamati sebuah kentang? Jika kamu amati dengan seksama, pada permukaan kentang mungkin kamu akan dapat melihat mata tunas atau kuncup. Pada kondisi yang sesuai untuk pertumbuhannya, dari mata tunas ini akan terbentuk tunas dan menghasilkan tumbuhan baru. Bagaimana daun dapat menghasilkan individu baru? Tahukah kamu bahwa pada bagian tepi daun terdapat sel yang selalu membelah atau sel meristem? Pada bagian daun yang demikian dapat membentuk kuncup. Kuncup merupakan calon tunas yang terdiri atas calon batang beserta calon daun. Kuncup yang terdapat pada tepi daun disebut kuncup adventif daun atau tunas liar pada tepi daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Perkembangbiakan vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan vegetatif yang memerlukan bantuan manusia. Nah, ini yang manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara cangkok, merunduk, stek, mengentel atau menyambung, dan menempel atau populasi. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Apabila bagian kulitnya terkelupas setelah tumbuh akar, maka batang dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat dari hidup dan cepat berbuah. Namun demikian, keakaran tanaman ini kurang kuat. Cangkok dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Ini yang menunduk ya. Menunduk dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah tumbuh akar. Jika akar telah tumbuh, tanaman dapat dipisahkan dari induk. Menunduk dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Latihan dunia. Lagi. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif Nah, ini stek, yang memotong ya. atau memisahkan dari induk suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya, untuk menanam ketela pohon dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Tanaman cocor bebek dapat diperbanyak dengan menggunakan stek daun. Tanaman sukun dapat diperbanyak dengan menggunakan stek akar. Petani juga menggunakan teknik stek untuk menanam tebu,
Pada satu pohon tanaman hasil menyambung dapat menghasilkan 2 atau lebih buah atau bunga dengan sifat yang berbeda. Misalnya tanaman terong hijau disambung dengan terong ungu, maka dalam satu tanaman dapat menghasilkan terong hijau dan terong ungu. Ini caranya atau okulasi dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Teknik okulasi atau menempel sering digunakan oleh petani untuk mendapatkan tanaman unggul dari 2 atau lebih tanaman yang sejenis. Salah satu penerapan teknik okulasi ialah untuk menghasilkan buah jeruk dengan sifat unggul. Terdapat jenis pohon jeruk berbatang kuat, jeruknya berukuran kecil, serta rasanya masam. Dan terdapat pula jenis pohon jeruk yang batangnya tidak terlalu kuat, tapi jeruknya besar dan manis. Mata tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditempelkan pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah yang besar dan manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa yang manis dapat dihasilkan melalui teknik okulasi. Nah, oke, terima kasih ya. Videonya terima kasih. Berarti kita selanjutnya ya, dari pembelajaran video ini itu ada 2 rumusan masalah yang terdapat dalam video ini. Yang pertama rumusannya kita tengok ya. Rumusannya itu ada 2 ini. Pengertian dari tumbuhan angin permai itu tadi apa? Ya, dari video tadi. Nah, yang kedua jelaskan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Jadi dari video yang ditampilkan ini terdapatlah 2 rumusan, ya kan? Yang pertama dari video pembelajaran ini apa pengertian dari tumbuhan angin permai? Tadi dijelaskan dalam video ada. Ya, yang kedua jelaskan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Tadi alami apa, bagaimana caranya, seperti apa, sudah dijelaskan dalam video. Dan buatan itu apa, sudah dijelaskan dalam video. Nah, itu rumusannya, ya. Nah, selanjutnya Kak Pur akan membagi menjadi 5 kelompok, ya, menjadi 5 kelompok atau 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 5 orang atau 4 orang, ya. Nah, di sini karena kita banyak, Pak Pur akan bagi jadi 5 kelompok, ya. Yang Pak Pur gini, Pak Pur hitung nanti kalian ingat sendiri ya. Pak Pur tunjuk 1, 2, 3 ingat sendiri, ya. Nah, cukup orangnya, ya. 5 orang, ya. Yang sisanya 4 kalau yang kurang nanti. 6 lebih sudah. Supaya kolaborasi lebih asik, kolaborasi ya. Kita tahu asik kayaknya ya. Nah, ya. Dari Nadia yang Pak Pur tunjuk bilang 1 ya. Kamu. Ya. Kamu ada 1 bilang 1 ya. 1. Nah. Kamu. Ya, ingat sendiri angkanya, ya. Kamu siapa namanya? 1. Kamu? Ya, 5 ini sendiri. Kamu? 1. Oh, kamu maju. Udah. Oh ya. Ya, kamu 1. Siapa namanya? Kamu 1 enggak? Ya, kamu 2. Kamu 5. Udah. 5 ya. Oke. Udah. Dah. Cari masing-masing kelompoknya yang merasa angka 3, angka 2 masing-masing. Nah. 1 juga angka 1, angka 2, angka 2. Silakan. Ya, yang 1 merasa 1 sini. Merasa 2 sini. Ya, oke, silakan. Ya, cari.
Oke. Yang satu dua. Oke. Satu. Itu ada lengkap semua. Oke, dari video coba kondisikan ya. Dari video pembelajaran tadi yang kita tampilkan di papan tulis, ya. Nah, di situ kan ada rumusan masalah tadi. Nah, ini rumusan masalahnya, ya. Ya, rumusan masalahnya. Kalian lihat apa rumusan masalah. Suruh mengidentifikasi tumbuhan animal dan perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan. Nah, sekarang kalian diskusikan pertanyaan yang ada di LKPD. Di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Langkah 1 sampai langkah berapa? Ada soal IC, kalian kerjakan. Soal IC-nya 5, ya. Ya. Coba dalam diskusi ini, ya. Diskusi ini kalian diskusikan masalah pembelajaran tadi di kelompoknya masing-masing. Ya. Oke, silakan diskusikan. Waktunya kurang lebih waktu berjalan. Ya. Dan silakan itu ada langkahnya di LKPD. Tolong diskusikan dengan tenang dan tenteram ya. Oke? Ya. Untuk membantu berdiskusi sekalian, aku tampilkan video bisa? Disopet kan di baju, bukan di baju.
berkembang secara vegetatif. Perkembangan biakan tumbuh secara vegetatif dapat menghasilkan individu baru tanpa melibatkan proses fertilisasi. Tumbuhan dapat melakukan perkembangan biakan vegetatif karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berkembang menjadi berbagai jenis sel penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel meristem. Keturunan yang dihasilkan dari perkembang biakan vegetatif memiliki sifat atau karakter yang sama dengan sifat hidup. Perkembangan biakan vegetatif terbagi menjadi perkembangan biakan vegetatif alami dan perkembangan biakan vegetatif buatan. Tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia inilah yang disebut dengan perkembangan biakan vegetatif alami. Adapun cara perkembangan biakan vegetatif alami terdiri dari rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, dan kuncup adventif daun. Pada batang terdapat tunas dan buku. Pada buku inilah tempat tumbuhnya tunas yang akan berkembang menjadi tumbuhan baru. Beberapa tumbuhan berkembang biak dengan tunas pada batang yang ada di dalam tanah. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biakannya dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Pada rumput dan beberapa tanaman lain, misalnya stroberi dan pegadaian, terdapat batang yang menjalar di atas tanah. Batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah disebut stolon atau gerigi. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Umbi lapis terdapat pada bawang merah. Perhatikan lapisan-lapisan. Perhatikan videonya, diskusi. Sambil diskusi, perhatikan videonya. Bisa menjawab apa yang dia lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal, lunak, dan berdaging serta batang yang berupa bagian kecil pada bagian bawah umbi lapis yang disebut dengan cakram. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa umbi lapis atau bulbus merupakan modifikasi batang dan daun. Pada tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis terdapat kuncup sakit. Kuncup sakit yang tumbuh biasanya merupakan umbi lapis kecil berkelompok di sekitar umbi induknya. Bagian ini dinamakan siung atau anak umbi lapis. Jika siung tersebut dipisahkan dari induknya, maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Mana? Yang kan saya tanya. Yang tanya. Ya. Pak, sini lupa ini. Ya ini. Ya. Yang 5 soal ya. Yang 5 soal. Dari 5 soal. Yang ini. Presentasi nanti ini. Tanya ini. Oke, 5 aja yang jawab ya. Nomor 4. Nomor 4. Nah. Ada yang punya tak? Tangan semua. Ambil punya tanya nggak apa-apa. Dua orang. Masukkan.
tunas pohon jeruk dengan hasil buah besar dan manis ditambah pada batang pohon jeruk yang berbatang kuat. Oleh karena itu akan dihasilkan pohon jeruk yang berbatang kuat dengan buah sangat manis. Pohon jeruk yang masih muda tetapi mampu menghasilkan buah dalam jumlah banyak dan rasa yang manis dapat dihasilkan dari pohon berkualitas. Ini kalian berdiskusi ya. Pertama kurang lebih 30 menit berdiskusi tentang ini ya. Kita berdiskusi tentang pembelajaran vegetatif atau tentang kegiatan cara vegetatif. Sama di sini. Tahu bapakku kan takut telat. Bapak. Jadi gini. Jadi kita itu harus pura-pura nulis. Izin. Oke, ambil. Oke, diskusi selesai ya. Diskusi tentang tumbuhan vegetatif. Ya. Jagung itu kan ada di alamnya itu ada. Yang 5 presentasikan, yang 5 presentasikan. Ya. Yang nomor 5 presentasikan. Nah, ini alami. Ini contohnya alami. Ada kunyit. Ini alami semua ini. Pak, ini contoh berapa? Sebutnya berapa? Berapa biji? Terserah kalian 5. Tadi yang alami ada buatan kalian sebutkan ya. Paham kan? Yang bawang merah kentang itu alami. Ya, yang buatan yang ada kayu-kayunya tadi. Ada di lengkap semua. Kayak bambu gitu kan? Terima kasih.
Ah, ini yang buatan perhatikan semua. Jadi kembali dulu. Ini pengertiannya. Nah, ini cara menjangkau. Itu ada pertanyaan juga itu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Nah, cara menjangkau ada 4 tahap. Ini video ada 4 tahap cara menjangkau. Tanaman yang dihasilkan oleh cangkok memiliki sifat dari hidup dan cepat berbuah. Dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, Ini yang menunjuk. Ini ya. Vegetatif alami. Ini yang setek karena vegetatif dengan memotong atau memisahkan dari hidup suatu kegiatan dan kemudian diarahkan untuk menghasilkan kehidupan. Misalnya untuk menanam pohon dapat menggunakan batang atau sayur kata. siapa kan deh Pak Stop. Aja. Kami juga menggunakan teknik spektruk untuk pohon sempit. Ini yang menyambung. Pohon mawar, pohon mangga itu. Kemudian dibalut dengan tanah. Sabar. Capek aku nulisnya Bang. Bapak mau berikutnya apa? Dengar dulu, ya. Di LKPD kan itu ada cara kerjanya, ya. Di LKPD coba Pak Pun pinjam satu LKPD-nya, ya. Yang pertama, yang pegang LKPD tolong diamati. Yang pertama, kalian sudah mengamati video selama 10 menit. Ya. Yang kedua, kalian sudah menentukan rumusan masalah. Nomor 2 itu kalian sudah menentukan masalah. 1, ada pengertian dari tumbuhan angin permai. 2, ada jelasan perkembangan vegetatif. Itu rumusan tadi videonya. Ya. Nomor 3, kalian menganalisis rumusan masalah tersebut. Nah, ini kalian lagi menganalisis rumusan masalah tersebut. Yang nomor 4, jawablah pertanyaan isi. Ya, 1 sampai 5. Ya. Dan nomor 5, kalian presentasikan ke depan. Artinya, perkelompok maju ke depan presentasikan nanti ya. Paham kan? Jadi perwakilan
rekan-rekan kelompok nanti mewakili pertanyaan, mewakili apa dari presentasi kalian tampilkan di depan, ya. Nah, di sini Pak Bos sebagai apa namanya moderator ya dalam diskusi kelompok. Nah, kira-kira ya ada pertanyaan nggak? Maksudnya antar kelompok? Ya, kalau bisa kalian tanyakan ya. Oke, silakan. Tanya apa? Oh, udah siap. Oke, kita maju ke depan yang udah siap dulu ya. Perhatikan, ya satu kelompok, satu orang lain. Siapa yang maju? Ya, siapa? Kamu lima yang maju. Ya. Ya, jawaban. Bagian kedua itu mewakili satu, kami mewakili kelompok empat akan mempresentasikan. Nanti kan dari presentasi kawan kalian sanggah ya. Oh Pak, saya nggak terima misalkan. Pak kurang pas jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 3 nih. Kelompok berapa nih? Kelompok 4 ya. Ajukan pertanyaan aja. Kalau nggak bisa dilemparkan ke lawannya. Biar ada diskusi kita di sini ya. Oke, silakan Dik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari kelompok 4. Ini hasil jawaban dari kelompok 4. Ya, yang satu. Atau silakan pengertian dari tumbuhan Agios Angin semai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 4. Dan ini jawaban dari kelompok 4. Nomor 1 jelaskan pengertian dari tumbuhan Agios paramic. Tumbuhan adalah tumbuhan yang memiliki bakal fisik berada dalam bakal buah madu. Nomor 2, jelaskan dengan singkat bagaimanakah cara mencangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan rambut tapa atau plastik sehingga tumbuh akar. 3, jelaskan pengertian dari teks tadi. Perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan untuk perkembangbiakan secara vegetatif. 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan vegetatif alami dan keseluruhan. Vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan bantuan manusia. 5, bukan tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan buatan. Secara alami, biosisma, tolong, mendilatih, kulit batang. Secara buatan, merobot, stek, tangkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, dari hasil jawabannya kelompok 4, kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, silakan. Dik, silakan kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 1. Tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Oke. Tumbuhan apa sajakah yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia? Biosisma, tolong. Apa? Tanpa bantuan dok. Jadi alami dok. Bapak ulangi, tumbuhan apa saja yang dapat berkembang biak dengan bantuan manusia, ya kan? Bisa kan? Nah, apa? Kalau nggak bisa nanti lempar ke kelompok lain ya. Berkembang biak dengan
Ya. Tadi ada di belakang di video, ada di YouTube. Ya. Satu orang berdiri aja ini. Oke. Nampak bebas dilakukan. Mangga, rambutan, dan jeruk. Coba perkenalkan diri biar. Baiklah, saya akan menjawab di kelompok ya, biar rapi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Nomor tanya. Ya. Jawab aja langsung. Jawaban dari nomor 4, mangga, rambutan, dan jeruk. Mangga, rambutan, dan jeruk. Betul nggak? Betul. Oke, beri tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang kelompok selanjutnya, siapa yang mau maju? Yang udah siap. Hah? Siapa yang maju? Oke, kalau belum, mau tanya, apa? Yang tanya terserah, mau kelompok mana yang pilih? Ya, Kak Ide. Yang mau maju siapa? Oke, silakan. Ya, yang keras. Biar kalian dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, yang keras. Awalnya denger gak? Awalnya denger, dia kan begini dia. Ya kalau denger. Itu yang alami. Nah, terus ya. Habis. Oke, beri tepuk tangan. Duduk. Assalamualaikum. Tadi dibuka itu. Ya. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan enggak? Ya. Ya, silakan. Pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2. Ya. Coba jelaskan mengapa bagian tubuh dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Ya. Mengapa tumbuhan dapat mengapa bagian tumbuhan bisa menghasilkan individu baru? Karena bla 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 bla.
Jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat menghasilkan individu baru. Karena titik. Nah, kalau nggak bisa dari kelompok 2 nanti kalau udah nyerah, lempar kelompok lain dari saya. Nanti sini dulu udah nyerah dulu. Ini belum nyerah. Nyanyi lah Pak, enggak. Oke, breaking ya. Maka bisa menyanyikan tangan di atas, lalu kita tangan di bawah. Dan nomor lain siap-siap. Maju. Ya. Oke, nggak bisa katanya. Silakan lempar kelompok mana? Terserah, apa di sana? Kami masih kerjain jadi tunjuk ya. Kelompok 4. Kamu bukan kelompok 4. Ini. Kelompok berapa tadi? 4. Ya, nomornya Pandu ya. Ada lagi, oke. Jadi, silakan jawab pertanyaan tadi. Ya, ulangi. Coba jelaskan mengapa bagian tumbuhan dapat digunakan untuk menghasilkan individu baru. Ya. Mengapa bagian tumbuhan dapat menghasilkan individu baru? Mengapa? Karena. Mengapa? Nah. Mengapa? Ya, jelaskan. Jelaskan mengapa bagian batang tumbuhan dapat menghasilkan individu baru. Karena ada apa ya di situ? Apakah ada sesuatunya, something? Nah. Oke, silakan. Jawaban dari kelompok 5. Oke. Karena tumbuhan memiliki sel-sel yang memiliki kemampuan untuk berguna menjadi berbagai jenis hal penyusun jaringan dan organ tumbuhan yang disebut sel barisan. Oke, beri tepuk tangan. Kira-kira betul apa enggak? Jawabannya dari kelompok itu kurang kan? Mau lempar kelompok mana lagi? Ya. Kelompok 5. Oke, kelompok 5 silakan untuk memperlengkap jawaban dari kelompok 4. Ya, jangan baca. Berdiri, kalau apa berdiri, jangan apa penting. Oke. Yang keras sedikit. Karena yang keras sedikit. Karena belum? Kelompok 1 belum juga. Mau dilakukan lagi? Dan kami nanya. Ujung. Oke, silakan kelompok paling ujung. Ya.
Kira-kira cari jawabannya. Ya, ulangi. Ya, mengapa bagian tumbuhan dapat menghasilkan individu baru? Ya, individu. Ya. Oke, yang udah presentasi kelompoknya Nadia dan kelompoknya Adit, ya. 3 kelompok lagi. Oh, yang lagi. Sana, ya. Coba dengarkan. Oke, silakan. Saya akan menjawab kelompok. Oke. Karena melibatkan proses fertilisasi, proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur hingga membentuk zigot. Oke, puas. Oke, berarti jawaban dari kelompok 4 ya. Kelompok 1 udah merasa puas. Nah, berarti beri tepuk tangan, apresiasi dulu kita. Beri tepuk tangan. Ya, semangat ya. Oke, selanjutnya kita akan mempresentasikan. Siapa yang belum maju? Siapa yang sudah siap? Oke, silakan. Yang belum lain, siap-siap memberikan pertanyaan. Sudah. Ya, yang terakhir ya. 5. Soalnya nggak usah jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 5 menjawab. Tumbuhan Agios sperma atau tumbuhan biji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah ovarium. Contoh dapat dilakukan dengan mengelupas kulit suatu batang tanaman berkayu, kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabuk kelapa atau plastik sehingga tumbuh akar. Ya, vegetatif adalah cara berkembang biakan tumbuhan dengan menggunakan bagian tumbuhan. Vegetatif alami adalah tumbuhan yang dapat berkembang baik dengan bagian tumbuhan atau bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah tumbuhan yang berkembang biaknya dibantu manusia. 5. Alami ini kunyit, bawang merah, kental, buatan, batang singkong, pohon rambutan, pohon mangga, pohon jeruk. Oke, terus. Nah, oke, beri tepuk tangan. Ya, boleh juga. Oke, yang lain ada pertanyaan? Ya. Kira-kira kelompok mana yang mau bertanya dulu? Gak usah nanya. Ya, silakan. Gantian. Mau nanya apa tuh? Ini yang bersatu. Silakan. Nah, tanya dulu. Tumbuhan manakah yang berkembang biak dengan akar? Gampang itu. Ubi. Enggak, berdiri dulu. Siapa aja bumat? Gampang lah. Bunga. Kau lagi bunga. Ya. Oke. Bunga alam aja. Ulangi.
Betul? Betul? Ya, oke. Ada, kelompok beri tepuk tangan dulu. Nah, kelompok silakan dulu tangan. Silakan. Maju ke sana. Sampai menit ke-7. Tangan dulu, beri tangan. Ya, oke. Selanjutnya kamu kenal dulu. Oke, silakan. Yang lain mau lain. Apa namanya? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan mempresentasikan jawaban dari satu. Ya. Jelaskan pengertian dari tumbuhan angiosperma. Angiosperma adalah tumbuhan yang memiliki badan biji atau gerakan dalam bakal buah ovarium. Jelaskan dengan singkat bagaimanakah caranya mencangkok. Cangkok adalah ungkapan batang tanaman berkayu kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus sabut kelapa atau plastik hingga tumbuh akar. Jelaskan pengertian vegetatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan dengan cara terkawin. Jelaskan apa yang dimaksud dengan vegetatif alami dan buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa bantuan manusia. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Sebutkan tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan buatan. Alami contohnya kunyit, jahe, kentang, bengkoang, telur bebek, lengkuas, temulawak, bawang merah. Buatan contohnya mangga, rambutan, jeruk, tuna, alamanda, pohon seruni. Oke, beri tepuk tangan. Oke, sudah semua kan? Oke, jadi ya selanjutnya ya kita sudah mempresentasikan hasil kerja kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dan buatan pada tumbuhan angiosperma ya. Dari kelompok 1 alhamdulillah ya sangat memuaskan hasilnya. Dari kelompok 2 alhamdulillah sangat memuas. Dari kelompok 3 alhamdulillah sangat memuas. Dari kelompok 4 alhamdulillah sangat memuas. Ya, dari kelompok 5 alhamdulillah sangat memuas. Ya, jadi beri tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya siapa yang bisa memberikan kesimpulan?
kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Siapa? Pandu. Nah, aku tunjuk ya, Reza. Ya, silakan berikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Apa yang kamu dapat? Saya dapat kita jadi tahu apa saja tumbuhan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Dengan caranya nasi, cangkok, Oke, terus? Oke, jadi dari kelompok 1 sudah memberikan kesimpulan ya. Jadi aku tambahkan kesimpulan hari ini. Dengan pembelajaran hari ini, kalian bisa menyebutkan macam-macam bentuk tumbuhan yang berkembang biak secara alami dan buatan. Terus kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian perkembang biakan secara vegetatif ya. Ya, apa dari pengertian dari perkembang biakan secara vegetatif? Artinya di sini perkembang biakan yang tidak menggunakan cara kawin atau tidak menggunakan cara seksual. Dia berkembang biak secara alami dengan bantuan sel tarik. Itulah kesimpulan hari ini ya. Nah, di sini ya, di akhir pembelajaran hari ini ya, ada pertanyaan refleksi ya, Nah, pertanyaan refleksi ada 2, mewakili kelompoknya ya, kelompok 1, 2 sampai 5 terserah ya. Apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini sudah dijawab sama kelompok 1 tadi. Yang kedua, apa manfaat bagi kalian sehabis memperoleh itu dari pembelajaran hari ini? Ya, aku ulangi pertanyaan refleksinya. Apa manfaat bagi kalian sehabis memperoleh ilmu dari pembelajaran hari ini? Apa manfaat kalian ke depannya atau hari ini? bisa Bapak jawab aja. Manfaatnya, manfaat dari pembelajaran hari ini apa? Kata hati kalian, nggak sama dengan buku apa? Manfaatnya bulian apa? Hah? Ya, silakan diri nggak apa-apa, diri aja. Ya, angkat silakan. Oke, silakan dia. Ya. Manfaatnya apa? Ya, Reza silakan. Ini kita bisa mencontohkan membiarkan tumbuhan secara vegetatif. Ya. Kekuatan atau alami. Oke, beri tepuk tangan ya. Oke. Jadi, pertanyaan refleksi kalian bisa menerapkan pembiakan di rumah kalian atau bisa menerapkan bagi kita di sini ya. Itu dipraktekkan di rumah atau di sekolah ya. Oke. Di akhir pembelajaran ya. Tindakan kalian ke depannya apa? Sebelum pembelajaran sebelumnya, apa yang kalian lakukan tentang materi ini? Langkah ke depannya apa kira-kira? buat project set, cangkok, menunjuk. Oke, super sekali. Ya, kalian akan membuat proyek teks, cangkok dan merun. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membuat proyek teks, cangkok dan merun. Jadi dengan jawaban si Reza, berakhirlah sudah pembelajaran hari ini. Ya, jadi ada pantun sedikit dari Pak Pur. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada urut panjang, bolehlah kita berjumpa lain kesempatan. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, yang tadi silakan. Adit atau Eka silakan. Dari banyak. Mari kawan-kawan kita menutup dengan berdoa mulai.
Oke,